Aku sedih karena terlupakan dari hati istri aku sendiri. Dan bertambah sedih, hati aku panas melihat Elsa yang ternyata masih menganggap Nino sebagai suaminya. Nino, masih ya? Dia udah coba macam-macam sama aku, sayang. Tolong lindungin aku dong, Simi. Kamu kenapa? Aku ini istri kamu, No. Kita bukan suami istri, Sa. Maksudnya? Sa, Kamu kenapa, sayang? Sa, Kita nggak bercerai kan, No? Sa. Sa, kamu istri aku. Lihat. Ini foto-fotonya. Ini foto kita prewed. Panggil dokter. Sa. Saya minta semuanya keluar dulu ya, Pak. Karena Bu Elsa harus kami tangani. Iya, tolong dok. Suster, siapkan obat. Bu Elsa, tenang ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Elsa tidak mengenali aku? Kenapa Elsa malah menyangka Nino sebagai suaminya? Kenapa ya? Kok bisa Elsa ingatannya masih mengingat kalau Nino itu suaminya? Aku juga nggak tahu, Sa. Sebenarnya ini kenapa? Apa Elsa bercanda? Atau Elsa sengaja melakukan ini kepada aku? Karena aku punya rencana lain. Tapi raut wajahnya, tampaknya sungguhan dia nggak mengenali aku. Mohon maaf, saya malah berpikir mungkin apakah Mbak Elsa mengalami amnesia? Ya, lebih baik kita sekarang nggak usah berspekulasi apapun. Kita tunggu penjelasan dari dokter aja. Apa penyebabnya ini? Ya. Kenapa semua orang nunggu di depan ruang tempat Elsa dirawat? Apa yang sebenarnya terjadi?
Masuk. Dok, bagaimana kondisi Elsa? Gimana dok? Bu Elsa baru selesai diobservasi. Diagnosa kami, ini semua terjadi karena benturan keras di kepalanya. Akibat benturan itu, Bu Elsa mengalami amnesia disosiatif. Kondisi ini biasanya terjadi mengakibatkan pasien hilang ingatan, lupa akan memori-memori beberapa tahun lalu. Dan biasanya peristiwa yang dilupakan adalah peristiwa yang membuat dia traumatik. Dan itu juga dicampur dengan stres yang berat. Mungkin saja itu ada suatu kondisi psikologis yang membuat dia lupa akan kenangan-kenangan di masa lalu. Dok, tapi kenapa cuma saya? Cuma saya yang dilupakan sama Elsa. Sedangkan yang lain tidak. Cuma saya dong. Saya turut prihatin, Pak. Kami juga tidak bisa memastikan mengapa Bu Elsa melupakan kenangan-kenangan bersama Bapak. Tapi kami akan terus memantau kondisinya. Terus sekarang apa yang harus kami lakukan, Dok? Saya mohon untuk keluarga memberikan jarak kepada pasien. Karena dia tidak bisa mengingat semuanya sekaligus. Butuh waktu untuk dia pulih kembali. Jangan memaksakan dia untuk mengingat semuanya. Karena itu akan memperburuk kondisinya. Begitu dalamkah luka yang aku torehkan? Hingga Elsa melupakan semua kenangan bersama aku. Ini memang termasuk kasus yang langka. Jadi, untuk kondisi Bu Elsa sekarang ini, kami mohon untuk keluarga yang mau menjenguk, itu harus izin dari kami. Baik, Dok. Jadi Elsa amnesia. Yes, ternyata semesta masih berpihak padaku. Aku benar-benar beruntung. Karena amnesia itu, maka Elsa sama sekali gak akan ingat apapun soal Devan adalah suaminya. Juga pertemuan kami yang dia pergoki. Dan apa yang dia dengar saat itu. Dia juga gak akan ingat peristiwa sebenarnya dari kecelakaan yang dia alami. Karena keberuntungan ada di pihak aku, maka rencana aku bisa terus dijalankan. Devan pasti terpukul sekali sama kenyataan ini. Ya. Memang berat untuk Devan mengetahui kenyataan bahwa istrinya yang sangat dicintai tidak mengingat dia sama sekali. Bahkan status pernikahan mereka pun Elsa juga lupa. Tapi ini memang bukan, ya, apa ya, boleh dibilang Devan hanya butuh waktu untuk mencerna semuanya, Pak Surya. Aku kok ngerasa yakin kalau trauma psikologis yang dialamin Elsa itu gara-gara Devan. No, please lah, no. Gini, aku tahu kamu pasti akan menentang, tapi coba kita berpikir realistik. Hampir semua orang Elsa ingat, tapi Devan doang dia nggak ingat. Padahal kalau mau ditarik mundur, Devan itu suami yang dicintainya dengan sepenuh hati kan? Masa dia nggak ingat orang yang dicintai? Nggak gini, No. Ini ya mungkin aja, No. Kenapa aku bilang mungkin? Karena kan akhir-akhir ini Elsa lagi cemburu terus sama Devan. Dia selalu ngira kalau Devan itu berselingkuh. Menurut aku masih masuk akal kok. Tapi kalau selingkuh ya
Nggak ada clue-nya, nggak ada petunjuknya. Orang yang dekat sama Devan, apa iya? Kan aku sempat lihat Devan berantem sama Bu Arumi. No, cukup dong. No. Kamu jangan terlalu mikir ke sana-sana, terlalu jauh. Mending kamu stop deh ini semua. Jangan sampai ini malah jadi bumerang buat kamu. Oke, aku akan diam, aku nggak akan ngomongin lagi ini semua. Biar aku cari tahu aja sendiri. Sekarang yang harus dipikirin itu apa yang bakal kamu lakukan. Karena Elsa sekarang menganggap kamu masih suaminya Elsa. Itu juga, aku aja bingung mau ngapain. Kan udah bukan suami istri. Ya paling, ya coba ngikutin alurnya. Dia lagi perlu apa ya aku bantu. Ya paling dengan seizin Papa Surya lah. Ya apa yang bakal kamu lakukan? Ya coba ngikutin aja. Diusahakan kan kita nggak boleh ngebentrokin apa yang menjadi keinginan Elsa kan. Takutnya malah dia kumat. Pak, Bu, saya izin ke toilet sebentar. Oke. Permisi. Ya. Van. Papa tahu ini berat buat kamu. Ya. Papa minta pengertian kamu. Kasih waktu untuk semuanya, ya. Sabar. Iya, Pak. Aku ngerti kok. Aku akan nemenin Elsa. Aku akan nemenin dia sampai Elsa mengingat kembali kalau aku suaminya. Sabar ya, Devan. Dan Tante yakin soon segera Elsa akan mengingat kamu kembali. And she's very lucky memiliki kamu sebagai suaminya. Sabar ya. Aku yang beruntung, Tante. Aku yang beruntung punya istri seperti Elsa. Ya, aku anggap ini ujian pernikahan kita. Yang penting Elsa pulih, Elsa sembuh kembali. Amin. Bapak mau ke depan dulu sama Tante Rosa, ya. Iya, Pak. Ya. Sorry. Iya, Pak. Di satu sisi, aku lega rahasia aku gak ketahuan karena Elsa amnesia. Tapi di satu sisi lain, aku sedih karena terlupakan dari hati istri aku sendiri. Dan bertambah sedih, hati aku panas melihat Elsa yang ternyata masih menganggap Nino sebagai suaminya. Nino, masih ya?